Nama pedang ini Naga Puspa. Selamatkan dia. Jangan sampai jatuh ke tangan pendekar berwatak jahat. Kakang Kamandanu, kau masih juga tidak percaya bahwa aku mencintaimu. Mesin, maafkan aku, Mesin. Mesin, Mesin! Tutur Tinular. Sebuah sandiwara radio serial, produksi Sanggar Cerita dan Teater Sanggar Prativi. Sebuah kisah dengan latar belakang sejarah runtuhnya Singasari dan berdirinya Kerajaan Majapahit. Sandiwara ini didukung oleh pemain-pemain radio yang sudah ternama. Ferry Fadli, Ivone Rose, dan Eli Ermawati. Naskah ditulis dan diolah oleh S. Tijab. Hiasan musik dan sutradara C. Ispriyonoka. Kali ini mengetengahkan episode ke-15 dengan judul Kisah Seorang Prajurit Pelarian. Dalam seri ke-434 ini didukung oleh para pemain Eli Ermawati sebagai Mesin, Chris Urspon sebagai Mahwan, Yanwar sebagai Ratanja, Laksana sebagai Kepala Desa, Narto Bantul sebagai Rawedeng, Heri sebagai Rayuyu, Suherman sebagai Wongin, Mogan sebagai Kiwulu, dan Asdi Suhastra pembawa cerita. Selamat menikmati. Meronta-ronta sambil berteriak-teriak, kakinya menyetap ke sana kemari, berusaha melepaskan diri dari sergapan lengan-lengan yang kuat. Suatu ketika dia berhasil menyikut bulu hati orang yang menyergapnya. Kemudian sambil berteriak keras, dia mengerahkan seluruh tenaganya untuk berontak. Dalam cahaya remang-remang, Mesin dapat melihat sosok tubuh manusia yang berdiri tegak di hadapannya. Orang itu cukup tinggi, nampaknya seperti manusia purba yang belum mengenal peradaban. Rambutnya panjang menjurai sampai melewati pundaknya. Pakaiannya setengah telanjang. Siapa kau? Dan apa maksudmu menyergap aku? Aku tidak pernah mengganggumu. Aku datang ke tempat ini hanya untuk mencari Ganggang Pasir Merah. Kau pencari mati, berani datang kemari. Aku mencari Ganggang Pasir Merah. Bukankah sudah kukatakan padamu? Siapakah kau ini sebenarnya? Aku adalah hantu penunggu gunung-gunung karang ini. Jadi kau hantu itu? Orang-orang desa Pasuruan 1 sudah banyak tahu cerita perihal dirimu. Sudah, jangan banyak cakap.
Kau berani datang ke tempat ini, dan itu berarti ajalmu akan segera tiba. Jadi kau akan membunuh aku? Di dunia ini hanya ada dua pilihan. Membunuh atau dibunuh. Itu segera menyergap. Dia membunuh dengan pukulan-pukulan dan tendangan-tendangan berbahaya. Mesin berusaha menghindari serangan yang datang bertubi-tubi. Tapi dalam cahaya remang-remang itu, mesin merasa kurang leluasa untuk bergerak. Di samping karena banyak tonjolan batu-batu karang yang tajam, yang sewaktu-waktu dapat merobek daging kulitnya. Tapi manusia buas itu sama sekali tidak memberi kesempatan. Dia terus memburu bagaikan binatang buas yang parah karena terluka. Suatu ketika mesin lengah, kakinya terpeleset lumut pantai yang licin. Tubuhnya menjadi limbung sejenak. Dan saat itulah, sebuah pukulan keras terasa menghantam tengkuknya. Mesin tersungkur ke atas bongkahan batu karang. Keningnya terluka dan mengucurkan darah segar. Manusia menyeramkan itu sesaat lamanya berdiri sambil memandang calon korbannya. Mulutnya menyeringai dan mengeluarkan bau yang kurang sedap. Kemudian perlahan-lahan tangannya meraih mesin dan meletakkan di punggungnya. Selanjutnya dia mendukung mesin menyeberangi lantai gua yang terendam air. Kemudian membawanya pergi ke balik gunung-gunung karang. Kemana kakak mesin? Lama sekali perginya. Hari sudah hampir gelap. Jangan-jangan kakak mesin benar-benar bertemu dengan hantu itu. Bagaimana ini? Aku takut sekali. Tak ada siapa-siapa lagi di tempat ini. Ratanca tidak menunggu lebih lama lagi. Dengan wajah pucat pasi, bocah itu pun menyambar keranjang daun-daunan, kemudian berlari sekencang-kencangnya. Ratanca terus berlari menyusuri jalanan setapak yang semakin lama semakin gelap. Beberapa kali dia tersungkur jatuh karena kakinya tersangkut akar-akar pohon atau tumbuhan semak belukar. Tapi bocah itu kembali bangun dan meneruskan berlari. Tolong! Tolong Bapak Wong! Kakak mesin hilang! Kakak mesin hilang! Tolong! Tolong Bapak Wong! Kakak mesin hilang! Kakak mesin hilang diculik hantu! Tolong Bapak Wong! Kakak mesin diculik hantu! Bapak Wong! Bapak Wong! Di mana Bapak Wong? Oh, sepi sekali. Selanak pintu dikancing dari atas. Kalau begitu, Bapak Wong pasti tidak ada. Kemana perginya? Dia sudah lama menjadi warga desa Pasuruan 1, Pak. Iya Tuan Prajurit. Bapak Wong ini sudah seperti penduduk asli desa Pasuruan 1.
Tak ada warga desa yang tidak kenal siapa beliau. Apa pekerjaannya? Dia adalah seorang tabib, Tuan Prajurit. Dia banyak membantu warga desa di sini. Dia pandai sekali meramu obat-obatan. Bapak Wong, jawablah sekali lagi. Apa benar kau tinggal di pondokmu hanya berdua dengan keponakanmu? Maaf Tuan Prajurit. Saya sudah mengatakan apa adanya. Kalau tuan-tuan prajurit tidak percaya, silahkan bertanya pada Bapak Kepala Desa. Benar Tuan Prajurit. Bapak Wong ini hanya tinggal berdua bersama keponakannya. Kalau tidak salah, keponakannya itu bernama Ratanja. Benar begitukah Bapak Wong? Iya, tapi kalau tuan-tuan prajurit masih tidak percaya juga, kami mau bilang apa? Baiklah. Sekarang kami ingin minta keterangan yang lain. Khususnya padamu, Kepala Desa. Apakah desa Pasuruan 1 ini banyak dihuni para pendatang dari negeri Cina? Tidak begitu banyak. Paling-paling tidak lebih dari 10 keluarga. Ayo, coba lihat selebaran itu. Nah, lihat Kepala Desa. Dan kau juga boleh melihatnya, Bapak Wong. Coba perhatikan gambar wanita keturunan Cina yang terpampang di atas selebaran daun lontar ini. Kalian tahu, selebaran ini resmi dikeluarkan oleh pemerintah Majapahit. Ratusan juru sunding dikerahkan untuk melukis wanita asing ini. Sekarang ingat-ingat, apakah kalian pernah melihat atau bertemu dengan wanita yang ciri-cirinya seperti dalam gambar ini? Sepertinya saya tidak pernah melihatnya. Tapi apakah tuan-tuan prajurit sudah mengunjungi desa Pasuruan 2? Belum. Kami belum ke sana. Apakah di sana juga banyak dihuni wanita keturunan Cina? Ya, begitulah tuan prajurit. Ada banyak sekali wanita keturunan Cina tinggal di desa Pasuruan 2. Kalau kebetulan hari pelelangan ikan, tuan-tuan prajurit bisa datang ke pantai-pantai. Siapa tahu wanita yang bernama Mesin ini ada di antara mereka. Ayo, bagaimana? Ya, terserah kau saja, Rawedeng. Tapi memang sebaiknya kita lihat-lihat suasana desa itu. Ya, baiklah. Terima kasih atas keteranganmu, Kepala Desa. Kami akan meneruskan perjalanan. Silakan tuan prajurit. Mudah-mudahan tuan-tuan sekalian dapat menjalankan tugas dengan baik. Soal Bapak Wong, tuan-tuan tidak perlu khawatir. Biarlah saya yang akan menjadi jaminan. Rawedeng dan Rayuyu memberikan aba-aba kepada prajurit-prajuritnya yang sejak tadi menunggu di halaman rumah kepala desa. Mereka segera berangkat menuju desa Pasuruan 2. Maaf Bapak Kepala Desa, saya telah merepotkan Bapak. Tidak apa-apa. Saya tahu Bapak Wong orang baik. Saya telah mengajak Bapak Kepala Desa berbuat tidak jujur. Itu hanya karena terpaksa. Saya tahu alasan Bapak Wong cukup kuat. Apa sebenarnya maksud pemerintah Majapahit mencari-cari Nona Mesin? Apakah Bapak Wong tahu masalahnya? Peristiwa itu sudah lama sekali terjadi. Sejak negeri ini masih bernama Kediri, saya kira ada hal-hal lain yang belum saya ketahui tentang diri Nona Mesin. Ya, sudahlah Bapak Wong. Mereka tidak akan kembali lagi ke Pasuruan 1. Tapi Bapak Wong harus berhati-hati. Kalau bisa, untuk sementara waktu, Nona Mesin jangan dulu diperbolehkan kemana-mana. Terima kasih Bapak Kepala Desa. Rasanya sudah cukup. Sekarang saya mohon diri. Oh ya, silakan. Silakan Bapak Wong.
Aku belum pernah bertemu dengan hantu. Jadi aku belum bisa percaya. Kau tahu di mana letaknya bukit karang itu, Ratanja? Saya tahu, Bapak Wong. Saya tahu. Di sana letaknya. Di tepi pantai. Jauh sekali dari sini. Bapak Wong, kita harus menolong Kakak Mesin. Kasihan Kakak Mesin. Kita harus menolongnya. Cepat, Bapak Wong. Tolonglah Kakak Mesin. Tenang, Ratanja. Kau tadi berkata di tengah jalan, berpapasan dengan seseorang. Siapakah orang itu? Iya, Bapak Wong. Orang itu sudah tua. Apakah dia menyebutkan namanya? Iya. Namanya Ki Wuluh. Ki Wuluh. Saya kenal orang itu. Ayo kita pergi ke rumahnya, Ratanja. Oh ya, bawa Ki Wuluh. Buka pintu, Ki Wuluh. Aku ada perlu sedikit. Siapa ini ya? Malam-malam bertandang ke rumah orang. Apa tidak dari esok, Bapak Wong. Iya. Tabib Wong rupanya. Ayo, silakan masuk. Kukira tadi siapa. Ayo, Tabib Wong. Tabib Wong segera melangkah pergi diikuti Ratanja. Obor yang digenggamnya timbul tenggelam di balik tumbuh-tumbuhan liar. Sesaat lamanya Ki Wuluh masih berdiri di depan pintu. Wah, Tabib Wong memang seorang yang pemberani. Konon kabarnya dia mempunyai ilmu bela diri yang hebat. Tapi, apakah dia bisa mengalahkan hantu buas itu? Mudah-mudahan tidak terjadi apa-apa. Tabib Wong orangnya baik. Dia jujur dan suka menolong. Mudah-mudahan saja Tabib Wong selamat. Sementara itu, Tabib Wong dan Ratanja semakin jauh meninggalkan gubuk Ki Wuluh. Mereka berjalan ke arah utara menuju pantai, dan akhirnya mereka tiba di bawah pohon di mana Mesin meninggalkan Ratanja. Nah, bagaimanakah kisah selanjutnya? Apakah Tabib Wong berhasil menemukan Mesin? Saudara pendengar, silahkan menunggu seri berikutnya. Sampai jumpa.